Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas terkait tentang interpretasi Abdullah Said. Sebelum jauh membahas interpretasi Abdullah Said, mari kita sedikit melihat ke belakang, yaitu melihat biografi Abdullah Said. Abdullah Said sendiri adalah seorang profesor studi Arab dan Islam di Universitas Melbourne, Australia. Said lahir di Maldives pada tanggal 25 September 1964 dan beliau merupakan keturunan suku bangsa Arab Oman yang bermukim di Pulau Maldives. Setelah Said hijrah ke Melbourne, Australia untuk menempuh pendidikan S2 dan S3, Said mengabdikan diri di Melbourne University dan menjadi profesor di sana. Di sana beliau mengajar strata 1 dan program pasca sarjana kelas internasional. Selain mengajar, beliau juga terlibat aktif dalam dialog antar iman antara Islam, Kristen, dan Yahudi. Karena penguasaan terhadap beberapa bahasa, yakni Inggris, Arab, Maldivia, Urdu, Jerman, dan Indonesia, Said sering berkunjung ke banyak negara dan mempunyai networking intelektual yang luas. Karenanya, Said sangat diperhitungkan pada level internasional, khususnya dalam bidang Islamic Studies. Popularitas Said didukung oleh karya-karyanya yang bertebaran baik dalam bentuk buku maupun artikel ilmiah. Karena itu, selain menjadi dosen dan penulis, Said juga menjadi seminaris. Tema utama pemikirannya sebagaimana Fadlur Rahman yaitu adalah persoalan metodologi penafsiran Al-Quran. Ia menyebut metodologinya sebagai penafsiran kontekstualis. Jadi sejarah intelektual dalam diri Said ini tergabung dari dua tradisi intelektual, yaitu Timur Tengah dan Barat. Sebagaimana itu bisa kita lihat dari riwayat pendidikan Said yang ada di PPT. Mulai dari pertama dia dari belajar di Arabic Language Study sampai terakhir di University of Melbourne, Australia. Mungkin itu biografi singkat dari Abdullah Said. Masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai landasan interpretasi Abdullah Said. Adapun landasan interpretasi Abdullah Said ini ada dua. Yang pertama, berangkat dari pemahamannya tentang wahyu, dan yang kedua, yakni adanya tradisi klasik terhadap isyarat penafsiran berbasis konteks. Oke. Yang pertama, yakni berangkat dari pemahaman tentang wahyu. Jadi, sebelum membangun prinsip-prinsip tafsirnya, Said terlebih dahulu menetapkan sebuah landasan atau kuda-kuda yang akan menopang gagasan tafsir kontekstualnya. Mula-mula dia mengemukakan pandangannya tentang wahyu. Konsep wahyunya Said ini sangat kental terpengaruh oleh konsepnya Fadlur Rahman, terutama pada penekanan aspek psikologis dan historis dari wahyu. Said sepenuhnya mengakui bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Tuhan yang diturunkan kepada Muhammad. Selanjutnya, beliau juga mengakui bahwa Al-Quran yang ada sekarang ini sebagai otentik. Namun, Said melakukan kritik terhadap ilmuwan muslim klasik yang menganggap wahyu sebagai kalam Tuhan, tanpa memberikan perhatian, apalagi anggapan bahwa nabi, masyarakat pada waktu itu memiliki peran di dalamnya. Sebaliknya, Said sepakat dengan beberapa pemikir belakangan seperti Fadlur Rahman, Nasr Hamid, Abu Zaid, Farid Ishaq, dan Ibrahim Musa yang memasukkan religius personality Nabi dan komunitasnya dalam peristiwa pewahyuan. Konsep ini bukan berarti hendak mengatakan bahwa wahyu merupakan kata-kata atau karya Muhammad, namun sebagaimana disampaikan Fadlur Rahman, hendak menunjukkan bahwa ada keterkaitan yang erat antara wahyu, nabi, dan misi dakwahnya
dengan konteks sosiohistoris di mana Al-Quran diwahyukan. Al-Quran diturunkan Allah bukan dalam ruang hampa budaya. Al-Quran pada masa pewahyuannya benar-benar terlibat aktif dalam sejarah. Said sendiri tidak menyepakati pandangan bahwa ada elemen manusia yang ikut dalam penciptaan Al-Quran. Al-Quran adalah ciptaan Tuhan. Namun dalam kapasitas agar ia bisa dipahami manusia, wahyu harus bersentuhan dengan manusia dan masyarakat yang menjadi subjek penerimanya. Melalui pemahaman wahyu yang demikian, konteks sosiohistoris menjadi elemen wahyu yang penting. Said kemudian menegaskan pemahaman tentang wahyu yang demikian ini menjadi dasar bagi argumen-argumennya yang dituangkan dalam pemikiran tafsirnya. Bahwa interpretasi atau penafsirannya harus berangkat dari realitas di mana wahyu itu diturunkan. Kemudian yang kedua, landasan yang kedua yakni adanya tradisi klasik terhadap isyarat penafsiran berbasis konteks. Selain pijakan wahyu selain landasan dari wahyu, Said juga menjelaskan beberapa tradisi klasik yang dijadikan sebagai batu loncatan untuk menunjukkan bahwa penafsiran Al-Quran berbasis konteks bukan hanya sesuatu yang perlu, akan tetapi juga sangat dianjurkan oleh pengalaman masa lalu. Yang pertama, adanya fenomena nasakh. Fenomena nasakh yang menunjukkan bahwa perubahan situasi dan kondisi memungkinkan perubahan basis etika hukum. Setelah diamati, menurut Said, yang berubah dari ayat-ayat tersebut bukan pesan dasarnya, tetapi bunyi teksnya. Pesan dasarnya selalu sama. Menurutnya, pesan-pesan dasar yang selalu tetap tersebut yang menjadi inti ajaran Al-Quran. Yang kedua, adanya fleksibilitas yang lahir dari sab'ah ahruf. Berdasarkan sebuah hadis yang terkenal, Al-Quran diwahyukan dalam 7 huruf atau sab'ah ahruf. Para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang pengertian dari kata itu, dari kata sab'ah ahruf. Menurut Said, pemaknaan yang paling mungkin terhadap term sab'ah ahruf adalah merujuk kepada 7 dialek yang ada pada saat Al-Quran diwahyukan. Artinya, kata tertentu dalam Al-Quran bisa dibaca menggunakan kata lain yang merupakan sinonim dari kata itu, berdasarkan dialek-dialek yang ada. Pemahaman ini didasarkan pada hadis-hadis yang bercerita mengenai perbedaan cara baca pada masa Nabi. Hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa Nabi mengakui adanya perbedaan dalam cara baca. Dan masing-masing bacaan tersebut benar dan sesuai pewahyuan. Inti yang Said maksudkan adalah bahwa Nabi telah memungkinkan fleksibilitas demi menyesuaikan Al-Quran dengan kebutuhan umat pada masa itu. Karena itu fleksibilitas juga harus eksis demi mengakomodir kebutuhan umat pada masa sekarang. Baik, terima kasih pemateri yang pertama atas penjelasan tentang landasan interpretasi kontekstual Abdullah Said. Selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip-prinsip interpretasi kontekstual. Jadi sedikitnya ada 3 prinsip-prinsip epistemologis interpretasi kontekstual menurut Abdullah Said. Yang pertama yaitu pengakuan atas kompleksitas makna. Ada beberapa prinsip yang ditegaskan Said dalam cangkupan makna ini. Yang pertama, pengakuan akan ketidakpastian dan kompleksitas makna. Said mengakui dan menegaskan bahwa interpretasi Al-Quran pada level menjelaskan maknanya mencakup keseluruhan teks Al-Quran. Manusia itu, menurutnya, memiliki kebebasan memahami Al-Quran, karena Al-Quran memang diturunkan untuk manusia. Namun persoalan makna adalah sesuatu yang kompleks. Di samping itu, makna teks pada dasarnya selalu tidak pasti. Karena itulah
Pertimbangan, perhatian, dan penyikapan terhadap fakta ini adalah sesuatu yang penting lah dalam penafsiran Al-Quran. Yang kedua yaitu mempertimbangkan etiko-legal text sebagai diskursus. Saya akan menjelaskan makna etiko-legal text itu di prinsip yang ketiga nanti. Jadi teks sebagai bahasa merupakan sesuatu yang abstrak, masih mengambang. Sedangkan teks sebagai diskursus merupakan sesuatu yang konkret karena dimensinya mencakup konteks di mana teks berfungsi pada level bahasa. Teks Al-Quran dianggap sebagai bahasa hanya pada level abstrak. Pemahyuan Al-Quran dalam konteks sosiohistoris menyajikan fakta bahwa Al-Quran pada dasarnya adalah sebuah diskursus atau bahasa yang lahir dalam konteks tertentu. Ya, yang ketiga, pengakuan aspek-aspek yang membatasi makna teks. Penafsiran memiliki aturan yang melahirkan batasan-batasan tertentu dalam menentukan makna atau yang biasa diketahui dengan kaidah-kaidah atau definisi-definisi yang biasa dijelaskan di dalam ilmu tafsir. Jadi penafsiran memiliki aturan yang melahirkan batasan-batasan dalam menentukan makna, seperti nabi, konteks di mana teks lahir, peran penafsir, terus hakikat teks itu sendiri, dan konteks budaya juga. Yang keempat yaitu makna literal sebagai titik tolak interpretasi. Bagaimanapun penelusuran makna literal merupakan tahap yang tidak bisa diabaikan. Tahap ini memberikan manfaat untuk menghindari lompatan makna seperti yang lazim terjadi dalam penafsiran imajinatif dan membantu membangun doktrin-doktrin dan sistem-sistem teologis di atas basis yang lebih kuat melalui penelusuran terhadap makna. Prinsip yang kedua tentang interpretasi kontekstual, itu perhatian terhadap konteks sosiohistoris. Menurut Abdul Said, upaya untuk merenungkan Al-Quran terhambat karena selama ini fokus mufasir hanya semata mengungkap makna historis Al-Quran. Karena itu tradisi tafsir dominan dengan penelusuran filologis dan gramatikal Al-Quran. Ini karena mereka umumnya yakin bahwa sekali Al-Quran ditetapkan, maka pada saat yang bersamaan makna yang terkandung di dalamnya juga tetap dan baku. Jadi menurutnya apresiasi terhadap aspek ini akan membantu penafsir untuk menentukan manakah wilayah ayat-ayat etiko-legal yang memang hanya berlaku pada masa turunnya dan manakah yang sebaliknya, manakah yang masih relevan dan manakah yang sudah tidak atau kurang relevan untuk masa sekarang atau masa selanjutnya. Prinsip yang ketiga yaitu perumusan hierarki nilai dalam etiko-legal text. Teks atau ayat-ayat etiko-legal menurut Abdul Said adalah kategori teks yang penting dalam Al-Quran karena memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan keseharian umat Islam. Ayat-ayat etiko-legal mencakup seperti sistem keyakinan, ibadah praktis, nilai-nilai esensial, seperti pemeliharaan 5 perkara yang biasa disebut Al-Kuliyatul Khams, itu agama, akal, jiwa, keturunan, lalu harta juga. Lalu ada teks perintah hukum dan hukuman terhadap kejahatan. Sedikitnya ada 5 nilai-nilai atau hierarki nilai-nilai dalam etiko-legal text yang menjadi landasan untuk menafsirkan Al-Quran, bisa menjadi landasan untuk menafsirkan Al-Quran. Yang pertama yaitu nilai-nilai wajib atau obligatory values. Level pertama yaitu nilai-nilai wajib, nilai-nilai dasar seperti ini dijelaskan di seluruh ayat Al-Quran. Umat Islam dengan latar belakang yang berbeda-beda pun akan menganggap nilai tersebut bagian dari inti Islam. Nilai-nilai kewajiban menurut Abdul Said terpilah menjadi 2.
nilai yang berhubungan dengan sistem keyakinan umat Islam atau biasa disebut dengan rukun iman. Dan yang kedua, praktik ibadah pokok dalam Al-Quran atau yang biasa disebut rukun Islam seperti syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Nilai yang kedua yaitu nilai fundamental values. Nilai fundamental bagi Abdullah Said adalah nilai yang bersifat dasariah, yakni nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat dasar. Nilai fundamental adalah nilai yang di dalam Al-Quran diulang-ulang dan ditekankan. Kenapa di dalam Al-Quran kok nilai-nilai fundamental atau ayat-ayat yang bersifat fundamental diulang-ulang dan ditekankan? Karena menurut Abdullah Said merupakan indikator bahwa nilai tersebut merupakan fondasi ajaran Al-Quran atau dasar, sebagai dasar berkehidupan manusia. Yang ketiga, nilai yang ketiga itu nilai perlindungan atau protectional values. Nilai-nilai protektif adalah nilai yang memberikan dukungan hukum terhadap nilai fundamental. Abdullah Said mencontohkan tentang menjaga harta milik atau hifdzul mal sebagai nilai fundamental. Yang keempat yaitu nilai implementasi atau implementational values. Nilai implementatif adalah ukuran tertentu yang dipakai untuk mengimplementasikan nilai protektif dalam masyarakat. Abdullah Said memberikan contoh yaitu nilai protektif larangan mencuri. Jadi harus diimplementasikan dengan ukuran tertentu. Dalam hal ini Al-Quran menyebutkan dengan potong tangan, hukumannya potong tangan. Nilai yang kelima yaitu nilai instruksional atau instructional values. Nilai instruktif menunjuk pada instruksi atau perintah yang bersifat spesifik, juga saran atau nasihat Al-Quran terkait dengan isu, peristiwa, kondisi, dan konteks tertentu. Sebagian besar isi Al-Quran menurut Abdullah Said berisi nilai instruktif atau nilai perintah. Demikian sebuah nilai instruktif disebut dalam frekuensi yang tertinggi dalam Al-Quran. Dengan demikian, hierarki nilai-nilai tersebut akan membantu upaya menafsirkan Al-Quran. Nilai-nilai yang dirumuskan akan menjaga signifikasi dan keberlanjutan dalam penafsiran ayat-ayat etikolegal secara kontekstual. Baik, selanjutnya kita akan melangkah pada bagian model penafsiran Abdullah Said yang diungkapkan dalam karyanya Interpreting the Quran Toward a Contemporary Approach. Model penafsiran yang dipakainya yakni adalah dengan langkah kontekstual. Di dalam karyanya Abdullah Said menyebutkan terdapat 4 tingkatan, yakni tingkatan pertama yakni mengetahui secara umum dan luas tentang teks dan dunianya. Kemudian setelah mengetahui secara umum bentuk teks tersebut, kemudian Said menjelaskan pada tingkatan yang kedua, yakni ada berupa analisis kritis, yakni mengkaji terhadap teks itu sendiri tanpa mengaitkannya dengan penerima pertama ataupun masyarakat sekarang, dengan eksplorasi terhadap berbagai aspek berikut. Yang pertama yakni dari aspek linguistik. Aspek linguistik ini yakni merupakan segala aspek yang berkaitan dengan persoalan linguistik dan gramatikal dalam teks yang dikaji tersebut. Kemudian ada aspek konteks sastra, yakni analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu teks berfungsi dalam Al-Quran. Misalnya yakni apa saja ayat yang datang sebelum dan sesudah ayat yang dibicarakan, bagaimana komposisi dan struktur teks dan gaya retorikanya. Kemudian ada aspek bentuk sastra. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bentuk ayat yang dimaksud, apakah termasuk dalam ayat kisah, hukum, ibadah, peribahasa maupun berupa ayat perumpamaan. Kemudian ada aspek teks-teks yang paralel atau yang mirip.
Ini mengeksplorasi apakah ada ayat lain yang serupa dengan ayat yang dikaji, dan jika ada maka akan dikaji berupa tingkat perbedaan dan persamaannya. Kemudian ada aspek analisis preseden, yakni mengidentifikasi teks-teks yang memiliki kesamaan konten maupun maknanya, kemudian dianalisis apakah teks ini datang sebelum atau sesudah teks yang dikaji. Kemudian menuju tingkatan ketiga. Pada tingkatan ini tingkatan yang berkaitan dengan komunitas penerima pertama Al-Quran. Langkah yang dilakukan adalah: 1. Analisis kontekstual, yakni menelusuri informasi teks historis dan sosial yang memberikan keterangan terhadap teks yang dimaksud. 2. Menentukan sifat pesan berupa legal, teologi, etika, yakni menentukan pesan yang disampaikan dari teks apakah termasuk teks hukum, teologi, atau etika. Kemudian 3. Menganalisis pesan, yakni kontekstual versus universal, yakni mengidentifikasi apakah ayat tersebut bersifat universal ataupun partikular. 4. Hubungan antara pesan tersebut dengan pesan Al-Quran secara keseluruhan, yakni mempertimbangkan bagaimana pesan tersebut dihubungkan dengan objek Al-Quran yang lebih luas. Kemudian yang kelima, mengevaluasi bagaimana teks tersebut diterima oleh komunitas penerima pertama dan bagaimana mereka menafsirkan, memahami, dan menerapkannya. Kemudian pada tingkatan keempat, tingkatan ini berhubungan dengan konteks kekinian. Langkah yang dilakukan adalah: 1. Analisis konteks sekarang, yakni menentukan problem dan kebutuhan masa kini yang terlihat relevan dengan teks yang dimaksud. Kemudian yang kedua, konteks saat ini versus konteks sosiohistoris, yakni mengeksplorasi lebih jauh lagi konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang relevan dengan teks. Yang ketiga, makna dari penerima pertama sampai saat ini, yakni membandingkan konteks sekarang dengan konteks sosiohistoris saat Al-Quran pertama kali diturunkan. 4. Pesan kontekstual versus universal, ini mengevaluasi universalitas atau kespesifikan pesan yang disampaikan teks dan menelaah apakah pesan tersebut berhubungan atau tidak berhubungan dengan tujuan dan persoalan Al-Quran yang lebih luas. Kelima, yakni aplikasi untuk saat ini, menghubungkan bagaimana teks tersebut dipahami, diinterpretasi, dan diamalkan penerima pertama dengan konteks sekarang. Dari sekian penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Sa'id menekankan pentingnya mengetahui konteks di mana saat pewahyuan Al-Quran, dan begitu juga konteks saat ini, agar pesan-pesan universal Al-Quran dapat diterapkan di kehidupan kontemporer yang dinamis.